Nah, selanjutnya kita bahas tentang SEO, basic SEO. Nah, aku jelaskan sedikit. SEO adalah cara mengoptimasi konten supaya mudah ditemukan melalui mesin pencarian yang biasa kita gunakan YouTube dengan lebih, atau bahkan sekarang algoritma platform sosial media juga udah menggunakan SEO. Nah, pada saat let's say kalau kalian ada cari sesuatu di TikTok, pasti yang dicari menggunakan SEO. Aku pengen belajar remote, mungkin kayak gitu ya. Belajar remote itu langsung muncul konten-konten tentang belajar remote. Salah satu dari SEO. Bahkan sekarang ya di tahun 2025, upgrade konten sekarang itu semua caption, video maupun hashtag itu harus menggunakan SEO. Jadi kita harus mengoptimasi supaya konten kita itu cepat naik dan ditemukan oleh audiens. Tujuan dari SEO ya. Yang pertama adalah meningkatkan visibility, orang mudah menemukan konten kita. Yang kedua adalah mendatangkan traffic organik ya, tanpa berbayar. Kalau kita sering-sering dan memahami SEO yang baik, itu enak teman-teman. Itu kita tuh nggak usah pakai paid ads lagi, menghemat duit aku bilang. Jadi ini aja kalian pahami, nanti kedepannya udah enak. Meningkatkan trust ya dan kredibilitas brand. Nah, ada beberapa kata kunci yang biasa sering digunakan. Kita bisa menggunakan Google Trends, oversuggest dengan answer the public. Kedua adalah kita harus paham on-page SEO, optimasi konten. Nah, letakkan keyword di judul, subjudul, dan isi konten. Nah, jadi di bagian sini harus sesuai dengan di sini juga. Nah, kayak ini kan, kerja remote. Nah, di sini juga ada kata remote-nya. Jadi di sini juga ada tuh di bagian deskripsi atau di website ini kan, kerja remote working. Jadi pada saat kita buat artikel di website itu harus sesuai dengan SEO. Kita harus memasukkan keyword. Nah, karena memang ini kemarin aku ambil contohnya kerja remote, dan di sini kerja remote, di sini kerja remote, dan di sini juga ada remote-nya. Nah, gitu teman-teman. Jadi keyword ini punya pengaruh besar untuk menarik orang masuk ke dalam website kita. Kalau kita punya traffic yang bagus ke website kita, itu lebih mudah orang menemukan konten, lebih mudah juga mendatangkan sales tanpa harus menggunakan ads gitu ya. Ini adalah backlink ya. Jadi backlink ini seperti gimana sih kita menginput satu link ke dalam artikel kita. Jadi biasanya itu pada saat kita bikin artikel, contohnya ini ya, kayak gini aja. Nah, ini kan kalau kita klik, dia akan mengarahkan ke artikel yang lain. Paham ya sampai sini? Kalau nggak paham nanti diulang lagi videonya, nggak apa-apa. Nanti akan diarahkan ke website yang lain. Kalau udah model kayak gini, let's say kalau kita bikin 5 artikel sendiri aja yang ada backlinknya kayak gini, kira-kira berapa banyak sih orang yang stay di website kita, gitu kan? Nah, itu bahasa simpelnya. Jadi kita tuh ngajak orang masuk ke website kita, terus mereka udah buka artikel nih, mereka penasaran lagi dengan baca yang lain, ya udah. Jadi mereka tuh stay di website kita dengan adanya backlink ini. Nah, terus user experience. Nah, hal yang harus kalian pahami juga pada saat kita membuat website atau apapun itu. Jadi website kalian itu harus betul-betul kecepatannya oke. Nah, terus mobile friendly, mudah dibaca, terus enggak matanya tuh dibaca. Nah, itu juga harus paham juga ya. Selanjutnya adalah basic hashtag. Nah, hashtag ini adalah kata kunci yang bisa kalian gunakan. Lebih mudah muncul di pencarian atau di explorer, menjangkau audiens baru, terus ikut tren yang sedang ramai. Jadi istilahnya kayak hashtag ini adalah kumpulan dari konten-konten yang orang sering cari. Let's say kalau kita bahasnya tentang remote lah. Nah, kalau kita masukin kerja remote, itu nanti pada saat kita klik atau masuk ke Explorer di Instagram itu ya, kan muncul itu pekerjaan-pekerjaan remote, teman-teman. Jadi semuanya itu bakal keluar tentang itu aja. Kalau kita masukin hashtag terus locker, ya udah yang keluar itu locker semua, karena memang di dalam hashtag itu konten-konten yang berisi locker. Jadi istilahnya kayak kumpulan aja gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian paham ya tentang ini. Ini ada dasar-dasar pemakaian hashtag ya. Yang pertama adalah gunakan hashtag yang relevan dengan konten kalian. Yang kedua adalah niche hashtag besar dengan niche yang kecil. Jadi pastikan juga kalian juga paham niche yang besar seperti apa sesuai dengan brand kalian ya. Terus niche yang kecil itu seperti apa supaya lebih cepat ditemukan sama si audiens. Yang ketiga adalah jumlah ideal ya. Jumlah ideal itu nggak lebih dari 5 ya. Hashtag itu nggak usah banyak-banyak, sampai 30 bahkan.
itu sekarang udah nggak worth it lagi. Jadi kita tuh hanya pakai 5 aja, tetap yang penting relevan dengan konten kalian. Nah, terus buat hashtag sendiri supaya brand kalian itu kayak hashtag kalian sendiri. Jadi brand kalian itu punya kumpulan konten kalian gitu loh teman-teman. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Kalau nggak paham diulang aja nggak apa. Nah, oke. Untuk minggu kedua kita sampai sini. Kita akan lanjut di bagian campaign di minggu ketiga. Thank you everyone.